acara kita pada kesempatan siang hari ini sesungguhnya adalah materi yang sudah disesuaikan dengan KKP. Jadi barangkali ada yang belum pernah dengar istilah KKP. Jadi KKP itu singkatan dari kurikulum kaderisasi partai. Nah, di kurikulum yang terbaru ini ada empat bidang studi yang sebelumnya barangkali kita hanya mendapatkan materi-materi tentang keagamaan, maka nanti barangkali kita juga akan mendapatkan via Zoom materi-materi di luar itu, yaitu materi kebangsaan, materi kemasyarakatan, materi kepartaian, dan kepemimpinan kewirausahaan. Dan pada kesempatan kali ini untuk siang hari ini ada materi tentang keagamaan dengan judul materi pengantar tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Al-Qadri LC. Harapannya dengan penyampaian materi ini, meskipun di tengah suasana pandemi corona, kita masih bisa mengikuti proses tarbiyah ini secara terus-menerus, meskipun barangkali tidak bisa bertemu secara offline. Tapi ini merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita tetap mendapatkan muatan-muatan ruhiyah maupun muatan-muatan fikriyah, sehingga kader kedepannya tidak blank atau tidak tidak mengalami masa stagnan atau istirahat. Sehingga ini harapannya tambahan muatan kita di jamaah tarbiyah ini, dan mudah-mudahan ini kedepannya ini pesertanya juga semakin banyak. Ini kalau melihat dari yang seharusnya ini 10% juga belum. Makanya tadi saya minta untuk agak diundur karena barangkali masih banyak. Tapi ternyata sampai sekarang baru 21. Jadi kepotong beberapa admin. Jadi paling ya sekitar 20, ya nggak nyampe 20 peserta yang sesungguhnya yang seharusnya ikut. Mudah-mudahan ini nanti jadi bahan evaluasi dari kami di tim BK, apakah memang informasi ini belum nyampe, karena kami sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada para ketua UPA, unit pembinaan dan pengkaderan anggota di seluruh wilayah Lampung Utara. Ataukah karena memang ada kesibukan, ataukah karena memang HP-nya nggak ada paketan, atau mungkin HP-nya nggak bisa, atau kendala-kendala apa nanti ini menjadi masukan bagi kami. Ini sementara terus bertambah meskipun juga tidak belum signifikan. Kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan, ini barangkali bukan untuk yang terakhir, tapi ini adalah yang pertama, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita masih bisa bertemu dengan materi-materi yang sifatnya Zoom, karena memang tidak semua materi kita zoomkan, tetapi disampaikan oleh KUP-nya masing-masing. Ini hanya materi-materi yang memang menurut kami ini perlu dizoomkan. Salah satunya adalah tentang materi akidah ahli sunnah wal jamaah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan di pengantar siang hari ini, dan secara detailnya insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Al-Qadri LC. Kepada beliau nanti kami persilahkan untuk menyampaikan secara gamblang dan tuntas berkaitan dengan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq hidayah waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari kaderisasi DPD berkenaan dengan tujuan atau gambaran ya terkait dengan kajian pada kesempatan siang hari ini. Ini kesempatan yang kedua ya, kita kajian online ya via Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi ataupun konten dari materi yang akan disampaikan. Nah, materi pada kesempatan siang hari ini saya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Al-Qadri. Beliau lulusan dari Universitas Lipia di Jakarta. Materi yang akan disampaikan berkenaan dengan pengantar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi
kalau kita melihat di sekeliling kita, di kehidupan bermasyarakat kita kan banyak ya kelompok-kelompok Islam yang mengaku mereka paling menyunah gitu bahasanya gitu. Kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana sih sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menurut pandangan Islam yang sebenarnya begitu. Jadi jangan sampai pemahaman kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu malah menganggap saudara-saudara kita di sekeliling kita itu di luar dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jadi seseorang yang mudah untuk menghakimi orang itu bahwasanya orang itu tidak Ahlus Sunnah, orang itu tidak masuk ke jamaah yang selamat dan lain sebagainya gitu. Nah, pada kesempatan yang hari ini Allah akan disampaikan dibedah oleh Ustaz Muhammad Al-Qadri. Ustaz Al, sudah siap? Insyaallah. Oke, baik. Oke, langsung saja dipersilakan kepada Ustaz Muhammad Al-Qadri untuk menyampaikan materinya. Oh ya, sebelumnya mohon untuk di mute dulu materi serta yang lain supaya kita fokus ke materi terlebih dahulu. Oke. Monggo, Ustaz Al, dipersilakan. Berapa menit ini, Mas Yasin? Sampai jam 2 lewat 10 lah. Nah, nanti kita adakan tanya jawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan siang ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam satu majelis yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di kesempatan siang ini saya diminta untuk mengisi satu kajian yang berkenaan dengan akidah. Ini sebenarnya saya agak-agak ngeri juga ini kalau udah bahasan tentang akidah. Saya terus terang ini ketika mau bahas ini saya deg-degan. Kenapa? Karena memang ini yang terkadang kita selaku umat Islam, terlebih terkhusus umat Islam di Indonesia, terkadang ini jadi satu hal yang menjadi perdebatan. Walaupun memang dari awal ketika setelah zaman Nabi, kemudian sahabat, masuk ke masa tabi'in, itu mulai ada perdebatan di kalangan tabi'in. Ada baik itu tentang akidah, tentang fikih, tentang ibadah, ini ada pro dan kontra. Nah itu ya, jadi ini yang nanti melatar belakangi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan kali ini saya akan coba membawakan materi pengantar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh dibuka slide-nya nanti. Dipersilakan sambil kita melihat. Sambil nunggu slide saya tadi sudah kebuka sepertinya, tapi ini ketutup lagi. Baik. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam Islam itu kita akan mengenal ada firqah atau ada kelompok-kelompok yang berkaitan dengan akidah. Walaupun kadang kita kadang-kadang di hari-hari belakangan ini kita agak rancu dengan pembagiannya juga kadang-kadang tergabungkan dengan fikih. Nah ini ya. Kalau di fikih ada namanya mazhab fikih, itu ada 4 mazhab ya yang muktabar. Ada, kalau di kita mayoritas Indonesia itu ada fikih Syafi'i, kemudian nanti ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi. Itu fikih. Ya, ini berkaitan dengan fikih. Kemudian dalam Islam juga ada pembagian kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori kelompok akidah. Nah, ini yang
kaitannya nanti dengan penyebutan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika ada bahasa ahlus sunnah wal jamaah, berarti ini kaitannya dengan kelompok akidah. Nah, bukan kelompok fikih. Gitu ya. Kalau fikih maksudnya mazhab. Jadi mazhab fikih. Kadang-kadang kita rancu gitu ya. Kadang-kadang kita ada kerancuan di sisi ini. Taib, sudah kebuka slide-nya belum, Mas? Nah, sudah ya, alhamdulillah. Nah, sambil boleh memantau slide-nya. Taib. Jadi kandungan risalah akidah saya coba rangkumkan dari beberapa sumber, gitu ya, dari beberapa literatur, ada buku, kemudian ada juga nanti dari media online. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menikmati dunia maya. Banyak di sana rujukan-rujukan yang bisa kita ambil. Walaupun memang kadang kita harus juga berhati-hati. Kadang-kadang namanya dunia maya itu punya dua sisi ya, punya dua sisi mata. Ada yang baik, ada yang buruk pastinya. Kadang-kadang kita butuh butuh juga menyaring, jangan mengambil langsung, tetapi perlu kita saring, perlu kita telaah, perlu kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dalam akidah itu nanti kita akan ada beberapa pembagian, diantaranya adalah pengertian akidah, kemudian tingkatan, penghormatan Islam terhadap akal, pembagian akidah Islamiyah, ada ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, sam'iyat, kemudian ada pembahasan ilahiyat. Ini sedikit nanti ya, nanti kita coba lihat waktunya sampai di mana, nanti kita coba lihat ya. Nah, ini diantara pembagiannya, ini pembagian-bagian akidah. Kalau yang berkaitan dengan ilahiyat, yang berhubungan dengan ketuhanan, jadi ilahiyat itu maksudnya adalah ketuhanan, berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, itu nanti ada Asmaul Husna, kemudian. Nah, ini yang kadang akidah ilahiyat ini, pembagian yang ilahiyat, walaupun kadang pembagian ini bermacam-macam ya, antar kelompok akidah itu berbeda-beda. Nah, itu ya, ilahiyat berkaitan dengan Allah, kemudian nubuat berkaitan dengan nubuah, kemudian ruhaniyat berkaitan dengan ruh kita, kemudian nanti ada sam'iyat berkaitan dengan hal-hal yang kehidupan setelah kita mati, gitu ya, al-ukhrawiyah, kehidupan akhirat, kemudian malaikat, termasuk kondisi kita dikubur, hisab, jaza, dan lain sebagainya. Kalau ruhaniyat tadi maksudnya malaikat, jin, ruh, itu maksudnya ruhaniyat. Baik, boleh di slide selanjutnya Mas Yasin. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa akidah itu secara umum adalah ilmun yaqtadiru ma'ahu ala itsbatil aqaid diniyah bi iradil hujaji wa daf'i syubah. Ilmu yang dapat mengokohkan keyakinan-keyakinan agama dengan menampilkan argumen seorang yang memberikan kita ada banyak ya umur yusaddaq wa tatma'innu ilaiha nafsuk, dan jiwa kita itu merasa tenang dengannya, wa takunu yaqinan indak, dan kita yakini akan kebenarannya, la yumazijuhu raibun, kita tidak ragu-ragu atasnya, wala yukhalituhu syakkun, dan tidak ya meragukan, ya tidak menimbulkan hal-hal yang meragukan. Nah, ini tentang pengertian akidah. Jadi secara definisi bahwa akidah itu adalah mengokohkan keyakinan-keyakinan kita terhadap agama. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, next. Tadi ya, itu diantara pengertian awal tadi, pengertian akidah. Ya, akidah adalah mengokohkan keyakinan kita terhadap agama. Jadi kita yakin akan kebenaran dalam agama kita Islam.
Kebenaran yang sifatnya terkadang ghaib ya. Ada hal-hal yang nggak kita lihat tapi kita membenarkannya. Ini akidah, ini bagian dari akidah. Kita nggak bisa melihat Allah tetapi kita yakin akannya. Kita tidak melihat malaikat tapi kita meyakininya. Kita tidak melihat alam jin tapi kita meyakininya. Bahkan kita tidak melihat ruh kita sendiri tapi kita meyakininya bahwa dalam diri kita ada ruh. Nah gitu ya. Itu ya keyakinan ya. Menampilkan argumentasi dan menolak syubhat. Baik. Tadi sebelumnya Mas Yasin. Ahlus sunnah wal jamaah. Aswajad sebelumnya. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita akan coba bagi bahwa akidah dalam ketika ada penyebutan ahlus sunnah wal jamaah ini berkaitan dengan para ulama itu mengaitkannya dengan akidah. Nah, jangan kita rancu ya. Jangan kita rancu ketika kita menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah, jangan kita kaitkan dengan fikih karena nanti akan berbeda. Kalau fikih masuknya mazhab. Ada Syafi'i yang paling mayoritas di kita, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki, gitu ya. Kalau ada penyebutan ahlus sunnah wal jamaah, maka itu kaitannya dengan akidah. Nah gitu ya, ada kaitannya dengan akidah. Kita lihat, next tadi Mas, yang ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah para ulama memberikan batasan, memberikan arahan, memberikan definisi bahwa yang masuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah itu ahlus sunnah wal jamaah thalathu firaqin. Ahlus sunnah wal jamaah itu ada 3 golongan. Nah ini yang disepakati oleh ulama ya, disepakati oleh ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu ada 3 golongan. Nah, yang pertama al-athariyah. Al-athariyah kadang disebut al-athariyah itu ada beberapa yang nyebutnya dengan ahlil hadis ya, ahlil hadis. Wa Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi Imam mazhab fikih Ahmad bin Hambal itu pada awalnya beliau bukan imam mazhab dalam fikih, tetapi imam mazhab dalam akidah. Nah, gitu ya. Dalam mazhab akidah. Nah, tetapi belakangan beliau juga pada akhirnya mengarang kitab-kitab tentang fikih sehingga juga muktabar dan punya pengikut sehingga pada akhirnya juga menjadi selain beliau adalah punya cabang akidah, beliau juga menjadi ulama mazhab dalam fikih. Jadi satu-satunya ulama fikih, mazhab fikih yang juga berkaitan dengan akidah itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, gitu. Baik, itu yang pertama. Itu kelompok pertama dari akidah Ahlus Sunnah. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok yang dinamakan Al-Asy'ariyah. Wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini kelompok kedua adalah Al-Asy'ariyah. Ini termasuk kelompok akidah yang mayoritas di negeri kita Indonesia. Nah, kelompok Al-Asy'ariyah disebut dengan imamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah mazhab akidah mayoritas masyarakat Indonesia. Berarti Al-Asy'ari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti ada Imam Al-Maturidi. Ya, wa imamuhum Abul Mansur Al-Maturidi. Ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini kebanyakan biasanya di negeri-negeri di India, Pakistan, sekitar sana lah, termasuk Afghanistan itu masuk banyak di sana memakai akidah mazhab akidah Maturidiyah. Nah, disebutnya Maturidiyah. Tapi ini ketiganya ini disepakati oleh para ulama, jumhurul ulama mengatakan inilah yang dinamakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu ya. Ini diterangkan oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad As-Safaraini Al-Hambali dalam kitabnya Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah. Nah, ini. Jadi ini pembagian akidah. Jadi akidah itu ada kelompok akidah itu ada 3 yang
masuk golongan ahlus sunnah wal jamaah. Karena nanti saya belum sempat menuliskannya dalam slide ini. Karena nanti ada juga kelompok yang nggak masuk dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Dia masuk juga karena ada di dalamnya pelanggaran-pelanggaran akidah yang ini diperangi. Pada awalnya 3 kelompok ini muncul dalam rangka untuk memerangi akidah-akidah sesat yang timbul di zamannya. Nah, di antara yang sesat-sesat itu diantaranya ada Khawarij, kalau pernah kita dengar. Kalau yang lagi marak-marak belakangan ini ada Syiah ya, kalau di negeri kita yang juga mulai muncul itu ada Syiah. Itu kelompok masuknya kelompok akidah. Karena kalau kelompok akidah itu ketika dia melakukan pelanggaran, contoh Syiah. Syiah itu tidak mengimani para sahabat. Ya, sahabat bahkan naudzubillah bahkan di dalam salah satu aliran dalam Syiah itu bahkan ada qaul di Syiah Imamiyah itu bahkan mereka menganggap malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Harusnya bukan kepada Nabi Muhammad tetapi kepada Imam Ali. Nah, kan ini ya fatal ya. Nah, ini akidah. Jadi akidah. Nah, ini Syiah itu. Yang marak di negeri kita yang hari ini juga banyak, itu cukup banyak, itu Syiah. Nah, ini akidah. Bahkan mereka menganggap semua sahabat itu adalah kafir gitu ya. Semua sahabat Nabi kafir. Nah, kan repot gitu ya, repot. Nah, ini yang paling marak di kita. Ini sesat. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, gitu. Ada Jahmiyah. Ini yang diantara yang sesat-sesat yang dikelompokkan oleh para ulama menjadi kelompok-kelompok akidah yang sesat. Termasuk ada Mu'tazilah gitu ya. Ini kelompok akidah. Nah, gitu ya, kelompok akidah. Nanti kalau dalam kelompok fikih beda lagi gitu ya. Bahkan ada kalau dalam kelompok fikih nanti akan berbeda. Ada yang dia mazhab fikihnya Syafi'i tetapi akidahnya Syiah. Nah, gitu ya. Ada yang model begitu. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Jadi dua kelompok yang berbeda antara mazhab fikih dengan mazhab akidah. Nah, gitu ya. Mazhabnya berbeda. Tapi kalau sudah akidahnya sesat, akidah salah ya sudah, semua ibadah kan jadi salah gitu, jadi tertolak gitu ya. Jadi nah, kalau dalam fikih, kalau dalam akidah ketika dia melakukan kesalahan yang fatal maka dia jadi sesat. Kalau dia sesat bisa masuknya ke kategori kafir ya. Bisa masuk kategori kafir. Dia tidak lagi beriman kepada Allah karena sudah menyalahi aturan akidah. Nah, gitu ya. Tapi kalau nanti dalam mazhab fikih itu beda lagi. Ketika barangkali ada perbedaan-perbedaan dalam fikih yang ada sunnah, ada wajib, kemudian ada makruh gitu ya. Itu kan di antara 4 mazhab kan berbeda-beda. Ada menurut Imam Syafi'i itu makruh, tapi menurut Imam Ahmad itu wajib. Nah, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan akidah sehingga tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya, akidahnya. Ya, karena perbedaan dalam fikih. Tapi kalau dalam akidah, ketika memang 3 itu tadi di antara ketiganya Al-Athariyah tadi, kemudian ada Al-Athariyah, kemudian ada Al-Maturidiyah, atau ada Asy'ariyah, selama masih berada dalam 3 koridor tersebut, maka ini tidak masuk golongan yang sesat. Tetapi kalau dia sudah melenceng, dia gabungnya ke Syiah, atau gabungnya nanti ke Mu'tazilah, atau gabungnya ke Khawarij gitu ya. Kalau Khawarij juga salah satu contohnya, Khawarij itu menganggap semua yang melakukan dosa itu sudah keluar dari Islam. Nah gitu. Jadi semua siapapun yang melakukan dosa besar itu keluar dari Islam. Tapi kalau Murji'ah beda lagi, kebalikannya. Tidak menjadikan akidahnya mempengaruhi di mulutnya.
hanya minum saja, tidak menghalalkan itu, ya, tidak keluar dari agama. Nah, gitu. Tetap dosanya itu berpengaruh kepada akidahnya, kepada keimanannya, tapi tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Ada masih kesempatan untuk bertaubat. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Next, coba berikutnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, biasanya, ini berikutnya ada materi aswaja dalam hal-hal sifat-sifat Allah. Nah, kadang-kadang disingkat di negeri kita kan disingkat dengan aswaja ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa sih aswaja itu ya? Tadi 3 tadi. Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Ahlul Hadis atau Al-Athariyah. Kadang disebut Al-Athariyah atau kadang disebut Ahlul Hadis. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tiga mazhab tadi, 3 mazhab dalam akidah tadi, dalam yang sering menjadikan perbedaan sampai membuat seseorang itu terpengaruh akidahnya, bahkan beberapa ulama mengatakan sampai sesat gitu ya. Ketika nanti biasanya itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Nah, ini. Ketiganya menyepakati bahwa sifat Allah itu tetap, kemudian hanya Allah yang tahu maknanya. Hanya nanti perbedaannya nanti di akhir kita bahas. Hanya perbedaannya itu di masalah ketika ada yang ketika Athariyah itu mereka ketika mendapatkan asma dan sifat Allah sudah meyakini full tanpa ada campur tangan manusia apapun bentuknya. Jadi kita tidak boleh dalam Athariyah, dalam mazhab Athariyah tadi tidak mentakwil, tidak menerjemahkannya bahkan dalam kosakata kita, karena hanya Allah yang tahu maknanya. Nah, gitu. Mereka hanya menyerahkan seluruhnya. Nah, di sisanya di Asy'ari atau di Maturidi itu perbedaannya nanti di bahasan ketika asma wa sifat itu boleh dimaknai dengan makna yang dekat dengannya, tapi harus berdasarkan dalil. Nah, gitu ya. Berdasarkan dalil bahwa hadis mengatakan atau Allah mengatakan bahwa ketika Allah menyebutkan satu sifat tentang dirinya di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, dijelaskan dengan ayat yang lain atau hadis yang lain bahwa inilah maksud di antara maksud dari sifat tersebut. Nah, itu bedanya nanti di sana. Nah, ini di antara. Nah, memang yang menjadi perbedaan pendapat sampai pada akhirnya menjadikan seseorang keluar dari agama itu diantaranya dari sifat-sifat Allah. Ini diantaranya. Nah, ini saya mengambil dari Imam besar, Imam An-Nawawi, bahwa beliau ketika membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat, hadis-hadis yang berkenaan dengan sifatullah, maka beliau mengatakan wa fiha madhaban. Ya, bahkan kalau Imam An-Nawawi itu menggolongkannya dalam 2 mazhab saja. Ini nanti kita akan lihat. Imam Nawawi mengetengahkan, ini beliau jelaskan dalam syarah Sahih Muslim ketika beliau menjelaskan tentang hadis-hadis berkenaan dengan sifat, beliau mengatakan bahwa di dalam memahami hadis-hadis tentang sifatullah, maka ada 2 mazhab ulama yang terkenal, yang dikenal. Telah lengkap di dalam kitab Al-Iman. Beliau juga punya kitab Al-Iman berkenaan dengan akidah. Ringkasnya adalah bahwa salah satu mazhab yaitu mayoritas salaf dan sebagian ulama ilmu kalam meyakininya sebagai kebenaran sesuai kelaikan bagi Allah Ta'ala. Dan bahwa makna lahiriah yang kita kenal bagi kita sebagai makhluk tidaklah dimaksudkan, juga tidak perlu dibicarakan takwilnya dengan keyakinan wajib mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, dari perpindahan, gerak, dan semua ciri-ciri makhluk. Dan mazhab yang kedua adalah mazhab mayoritas ahli ilmu kalam dan beberapa jamaah salaf, dan dia dalam hadis nuzul di sini diriwayatkan dari Imam Malik dan Al-Auza'i bahwanya ia ditakwil dengan takwil yang laik bagi Allah Subhanahu
wa taala. Nah, gitu. Jadi nanti ketika ada ayat atau ada hadis yang berkenaan dengan sifatullah, ada yadullahi fauqa aidihim. Yad, al-yad dalam ayat ini itu kan berarti secara bahasa kan tangan. Tetapi tangan di ayat ini langsung berkaitan dengan Allah, yadullah. Nah, ini ayat ya kalau berkaitan dengan ayat. Nah, Imam Nawawi menjelaskan dalam penjelasan syarah Sahih Muslim bahwa ada dua mazhab ketika memahami ayat, memahami sifat Allah yang ada kaitannya dengan makhluk, yang ada korelasinya dengan makhluk, dengan manusia, dengan hamba. Tangan itu kan manusia punya tangan. Nah, kalau nanti kan kita secara nggak sadar, secara refleks, kita kan pasti ketika ada sebut tangan, berarti kita langsung membayangkan tangan kita. Itu kan ya? Kita membayangkan tangan kita. Nah, kalau kaitannya langsung dengan Allah, maka dua mazhab itu adalah yang pertama, mazhab yang pertama adalah sudah ketika menyebutkan tangan Allah sudah kita berlepas. Seperti apa bentuknya kita berlepas. Kita nggak usah mentakwil itu ya itu artinya tangan Allah sudah. Masalah bagaimananya itu kita nggak usah tanya. Masalahnya seperti apa kita nggak usah tanya. Masalah bagaimana nanti Allah itu punya tangan nggak usah tanya. Nah gitu. Ini kelompok pertama. Nah, kelompok pertama. Kelompok kedua yang beliau maksud dengan ahlul kalam tadi. Biasanya yang disebut ahlul kalam itu ketika para ulama menyebut ahlul kalam itu diantaranya termasuk tadi al-Maturidiyah, juga termasuk al-Asy'ariyah, itu kadang dimasukkan dalam ahlul kalam. Karena memang ahlul kalam ini dulu awal kenapa munculnya itu karena memang mereka itu kemunculannya dalam rangka untuk mengcounter atau membendung pemikiran-pemikiran sesat di bidang akidah yang disebarkan oleh tadi ya Murji'ah, kemudian oleh Syiah, termasuk oleh tadi ya Khawarij dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Sehingga mereka menjawab pertanyaan mereka yang kadang-kadang tadi ya di luar keimanan gitu ya. Tetapi mereka menjawabnya dengan kalam, dengan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan, tetapi mereka coba dekatkan dengan kondisi di zaman itu. Nah gitu ya. Ini disebut ahli kalam. Nah sehingga ketika ahlul kalam diantaranya tadi ya al-Maturidiyah termasuk juga al-Asy'ariyah, ketika memahami tentang ayat-ayat sifat itu beberapanya kadang ditakwilkan dengan takwil yang dekat. Contoh yad itu kan bisa dimaknakan secara bahasa itu bermakna kekuasaan atau dengan makna yang dekat lah ya, makna yang dekat yang juga dicantumkan dalam hadis atau dalam ayat yang lain gitu ya. Nah gitu ya, pengawasan Allah gitu ya. Nah ini tentang ayat as-sifat yang berkaitan dengan ayat-ayat dalam kaitan dengan akidah. Nah ini, itu ya. Baik, ini penjelasan Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang asma wa sifat yang kadang memang menimbulkan ini diantara yang menimbulkan keraguan, menimbulkan hal-hal yang ya diperdebatkan di kalangan ulama. Bahkan dari awal dulu ya, dari mulai tabi'in itu sudah mulai muncul ya model-model seperti ini. Bahkan di masa sahabat juga Syiah kan sudah mulai muncul ya. Ketika zaman para sahabat yang paling gencar itu di zaman sahabat Ali, Khalifah Ali, itu juga Syiah termasuk Khawarij, termasuk Murji'ah itu sudah mulai muncul di zaman itu sehingga para sahabat pada akhirnya juga menjelaskan hal-hal ini dengan pendapat mereka yang langsung kaitannya yang mereka kaitkan dengan Quran dan juga dengan hadis. Baik, itu. Next. Nah, ini diantara kaitannya dengan akidah ya. Jadi akidah itu kaitannya nanti kaitan eratnya dengan keimanan ya, keimanan. Tapi kalau masalah nanti adalah kaifiat ibadah,
Jadi yang masuk dalam bahasan akidah itu nanti kewajiban sholatnya. Nah gitu ya. Tapi kaifiatnya itu masuk ke dalam bahasan fikih. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, sujud dan lain sebagainya itu masuk dalam bahasan fikih. Nah, jadi wajibnya awalnya itu ada beberapa yang masukannya ke akidah gitu ya. Karena dia kewajiban di antara kewajiban. Nah, rukun-rukun dalam Islam ya, rukun Islam yang 5 itu masuk bahasan akidah. Kemudian rukun iman itu masuk bahasan akidah gitu ya. Tapi penjabaran di bawahnya ketika bahasan sholat, kan sholatnya yang wajib. Tetapi nanti bahasan di bawahnya nanti kan ada rukunnya, kemudian syaratnya, kemudian ketentuannya, apa-apa yang dimakruhkan di dalamnya, itu masuknya bahasan fikih. Jadi jangan sampai tercampur gitu ya. Kadang-kadang masih banyak kaum muslimin yang mencampur adukan antara gitu ya, mencampur adukan antara kaifiat dalam fikih dengan kaifiat dalam akidah. Nah, ini kadang-kadang nanti akan menjadi kerancuan. Nah, taib. Nah, ini masih ada kaitannya dengan akidah yang berkaitan, yang paling sering itu kaitannya dengan akidah itu adalah nanti berkaitan dengan asma wa sifat. Tadi kan akidah itu kan ada 4 tadi ya, tentang ilah, tentang Allah gitu ya, tentang Allah yang pertama ilahiyat, tentang Allah, baik itu tentang asma'nya, tentang sifatnya, itu kaitannya dengan ilahiyat. Nah, ini yang nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi ketiga mazhab dalam akidah Ahlussunnah tadi ya sepakat bahwa memang tentang ilahiyat, tentang asma Allah, tentang sifatullah itu memang hak prerogatif Allah dan itu sifatnya Allah dan memang Allah menetapkannya karena ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Namun perbedaannya hanya di cara memaknainya saja. Nah, cara memaknainya saja. Tapi kalau di golongan-golongan yang sesat tadi, bahkan kadang ketika Allah menyebutkan yad, ya mereka nggak meyakini Allah nggak punya tangan, itu sudah gitu ya. Nggak ada gitu ya. Allah sama sekali beda dengan makhluk, jadi nggak ada gitu ya. Nah, nggak. Tapi ketika Allah isbat Allah itu menyebutkan yadullah fauqa aydihim, yakin saja yadullah gitu ya. Allah punya tangan. Seperti apa? Wallah. Apakah punya jari? Wallah alam. Gitu. Apakah bisa megang? Wallah alam. Nah gitu ya. Tapi ketika Allah mengisbatkan kepada dirinya, ya kita yakin. Tapi di kelompok-kelompok itu mereka saking ya mungkin saking berhati-hatinya, tapi kadang-kadang salah juga ya, salah penempatan. Saking berhati-hatinya mereka tidak meyakini, oh enggak, Allah nggak punya tangan gitu. Allah nggak punya tangan. Kan nanti ada ayat besar itu yang ini menjadi awal dari perbedaan itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan ciptaan. Atau kalau di surat Al-Ikhlas itu lam yakun lahu gitu ya. Ada yang sama dengan Allah siapapun gitu ya. Nah, jadi golongan-golongan yang sesat itu sama sekali gitu ya. Allah nggak punya tangan kok gitu. Mau tahu gitu ya. Nggak mau tahu kok Allah beda dengan makhluk punya tangan, berarti Allah nggak punya tangan gitu. Jadi begitu cara. Itu perbedaannya. Nah, nanti perbedaannya Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam memahami sifat yang sering menjadikan perbedaan, dan ini jika golongan-golongan yang sesat itu keluar dari akidah Islam. Nah, ini yang nanti akan membedakan. Nah, ini saya coba ringkas gitu ya. Ini ringkasannya bahwa dalam memahami asma wa sifat itu ada 2 cara. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau ya tadi ya ada mazhab-mazhab yang sesat, bahkan ada yang sama sekali tidak meyakini. Atau kan ada yang kebalikannya. Ketika Allah menyebutkan yadullah berarti ada juga sesat yang lain mengatakan ya sudah. Ketika Allah menyebut yadullah, bayangan kita yadullah itu tangan, ya sudah. Allah ya sudah kayak tangan kita. Gitu. Nah, ini juga sesat gitu. Nah, kita Ahlussunnah bagaimana memahaminya, mensikapinya? Nah, ada 2 cara. Ada 2 cara memaknainya. Yang pertama adalah tafwidul makna. Nah, bukan tafwidul kaifiyat. Tafwidul makna itu maksudnya adalah, tafwid menurut istilah adalah konteks sifat Allah. Ya, jadi ketika Allah menyebutkan sifat tentang dirinya, contoh tadi Contoh tadi tentang yad atau tentang istiwa itu bersemayam gitu ya.
atau tentang apa lagi gitu ya. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Apakah pendengar seperti kita? Seperti apa cara? Nah, ini ada dua pendapat besar. Ini masuk di kategori wal jamaah yang menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Syariah atau tadi al-Widiyah Syariah ya, mayoritas masyarakat kita Indonesia. Yang pertama tafwid tapi makna. Tafwid itu apa maksudnya? Tafwid itu adalah itsbat. Itsbat itu menetapkan apa yang Allah sebutkan, apa yang syariat sebutkan, apa yang hadis sebutkan tentang Allah. Ini namanya itsbat, menetapkan. Yang kedua adalah menyerahkan kepada Allah ilmu tentang hakikat dari sifat khobariyah tersebut. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang tangan, ya sudah, kita berlepas tangannya seperti apa, kita yakin bahwa yadullah, Allah punya tangan, seperti apa tangannya kita serahkan kepada Allah. Allah punya tangan, tapi seperti apa bentuknya kita serahkan kepada Allah, kita berlepas. Jadi ya, menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, golongan yang mengambil tafwid, bahwa tafwidul makna adalah menolak arti lahiriah yang mengandung tasbih, seperti arti yang menunjukkan anggota tubuh atau arti yang menunjukkan sifat hudus berawal yang tangan manusia oleh yang mengambil sikap pertama, masih di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini ya, menghindari itu. Tidak, dan juga mereka tidak juga mengartikan dengan sifat yang hudud. Maksud sifat hudud sifat yang baru. Contohnya tadi tangan itu kan punya kekuasaan itu kan makna yang baru gitu ya. Contohnya, tapi kalau kekuasaan enggak ya, kekuasaan sudah makna ketika Allah menyampaikan tentang Allah ya menguasai segalanya. Allah ala kulli syai'in qadir, itu makna yang sudah lama, berarti ya itu diperbolehkan gitu. Nah, ini makna yang baru yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti apanya, kemudian bagaimananya, apakah bisa megang atau enggak, nah, itu kita berlepas. Tapi itsbat. Nah, gitu ya. Itu. Nah, yang kedua masih juga di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di 3 golongan tadi yang benar, juga mereka mengambil sifat kedua, yaitu mentakwil. Takwil tapi dalam arti yang khusus ya, bukan takwil yang yang umum. Karena ada juga nanti makna takwil yang umum, bahwa menakwilkan sifat Allah dengan takwil yang sangat bebas. Nah, ini yang dilakukan oleh kelompok ulama yang sesat. Tetapi takwil dengan makna yang khusus, yaitu penjelasan ucapan yang maksudnya beragam dan tidak sah tentang penjelasan itu kecuali menggunakan lafal yang berbeda. Nah, jadi tadi yad dimakna dengan ada memaknai Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknainya juga dengan kekuasaan. Nah, kan beda tuh ya, tangan dan kekuasaan beda. Nah, boleh nggak kita memaknai dengan makna yang beda? Ketika ada dalil yang mengatakan tentang itu, maka boleh. Nah, tapi ketika nggak ada dalil, nah ini bahasan selanjutnya. Jadi tadi kan makna yang contoh lain apa ya? Kalau tangan kan tadi, tangan berarti makna lainnya adalah sesuatu yang bisa memegang. Nah, itu tangan itu. Jadi kalau kan makna lainnya kan beda ya. Tangan sesuatu yang bisa megang, kan secara makna kan berbeda. Tetapi secara istilah ulama, istilah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masuk di 3 golongan tadi, takwil itu adalah dalam pembahasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang akidah adalah membawa lafadz kata ada makna yang bukan zahirnya. Tangan itu kan zahirnya ya seperti tangan yang kita miliki. Tetapi membawa makna tangan secara zahir itu tampak jelas menurut bahasa zahir yang jelas dengan dukungan dalil. Nah, ini yang harus jadi patokan. Dengan dukungan dalil dan makna tersebut memang masih menjadi salah satu kandungan dari lafadz itu. Nah, itu. Jadi tangan ketika dimaknakan dengan
tadi kekuasaan itu kan masih satu jalur gitu ya. Tapi ada dalil gitu, ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Itu boleh, dibolehkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini karena nanti di golongan-golongan yang lain akan berbeda tentang hal ini. Nah, ini yang kadang menjadi perbedaan dan pada akhirnya naudzubillah menjadikan sesat. Nah, ini kaitannya dengan yang berkaitannya dengan Allah. Nah, dengan sifatul yang paling sering itu kan tentang sifatullah, akidah itu tentang sifatullah. Kalau kaitan yang lain nanti yang kaitannya akidah itu para ulama membaginya tadi ya kepada 3 hal. Tadi saya belum sempat memasukkannya dalam slide. Ada yang kaitannya dengan ilahiyah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa di awal banget ada, tapi khawatir waktunya nggak cukup sehingga belum sempat saya masukkan tadi. Ilahiyat itu maksudnya adalah yang berkaitan dengan Allah, dengan zat Allah, asma Allah, sifatullah gitu ya. Yang kedua tentang nubuat. Jadi nubuat itu yang pokok-pokoknya, inti-intinya itu kaitannya nanti dengan akidah. Bahwa Nabi itu khotamul anbiya itu bagian dari akidah. Jadi nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bagian dari akidah. Bahwa nanti kalau ternyata ada yang mengaku dia Nabi, yang ini sesat. Berarti sesat. Berarti dia nggak masuk di golongan ini. Syiah diantara yang membuat jadi sesat, diantaranya adalah ketika dia menganggap bahwa sahabat Ali sebenarnya berlepas dari itu sebetulnya. Dia tidak mengakui juga. Tapi orang Syiah yang mengaku-ngaku bahwa Ali itu Nabi yang sah ketimbang Nabi Muhammad kan, naudzubillah gitu, naudzubillah. Ya, sahabat Ali ya berlepas dari itu. Beliau sahabat baik gitu. Tetapi ada orang-orang di zaman menganggap ia sebagai nabi, ya ini sesat. Termasuk juga kalau di kita juga ada namanya Ahmadiyah gitu ya. Ada Ahmadiyah yang asalnya dari India yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, naudzubillah gitu ya. Ini juga sesat gitu ya. Atau dulu saya pernah di Bogor itu ada satu daerah namanya Pamijahan. Ternyata di Pamijahan itu banyak banyak orang yang mengaku nabi gitu ya. Kalau pernah kita dengar namanya Musodik, pernah dengar lagi ada siapa yang perempuan itu namanya? Lia Eden. Nah itu dari daerah Bogor tuh. Saya pernah tuh ke daerah itu. Ngobrol-ngobrol dengan tokoh agamanya di sana. Mereka ini itu tempat nabi-nabi pas ditunjukin tuh rumahnya yang ini, yang Lia Eden, ini rumahnya Musodik gitu. Oh di sini. Nah ini menganggap dirinya sebagai nabi, ya ini sesat karena berkaitan dengan nubuah gitu ya. Yang ketiga berkaitan dengan ruhaniyat, berkaitan dengan ruh, sesuatu yang gaib, alam jin. Kemudian tadi ya tentang malaikat, tentang ruh kita, itu berkaitan juga dengan akidah. Nah, ini hal-hal yang jangan sampai kita hubungan dengan jin, kemudian kita mengakui naudzubillah, jin bisa memberikan saya rezeki, ya itu sesat gitu ya. Ini kaitannya dengan akidah kita. Atau yang tadi sam'iyat, berkaitan dengan sam'iyat itu dengan sesuatu yang kaitannya dengan kehidupan setelah kematian kita, tentang akhirat, neraka. Nah, itu kaitannya dengan akidah. Nah itu ya, termasuk tentang dosa, pahala, itu kan kaitannya dengan itu semuanya. Nah itu ya, itu barangkali tadi sempat jam 2:10 ya. Ini pengantar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan hal ini, sehingga yang titik tekannya tadi adalah bahwa kita harus mulai membedakan antara mazhab dalam fikih dan juga mazhab dalam akidah. Nah, jadi nggak mesti ketika kita melakukan bukan pelanggaran sebetulnya, perbedaan dalam fikih yang itu sifatnya kaifiyat, tata cara, kemudian langsung berkaitan dengan sesat, itu nggak begitu. Tapi bisa kaitannya nanti dengan apakah dia sunnah, apakah dia makruh, apakah dia wajib, kan gitu, tentang ibadah tersebut. Tapi yang masuk kaitannya dengan akidah itu adalah kewajiban utamanya tentang sholatnya. Tapi kaifiyatnya itu masuknya kajian fikih. Nah gitu ya. Sehingga kita ada perbedaan ketika nanti ada yang ketika sholat baca Fatihah kemudian pakai bismillah atau enggak pakai bismillah, atau bismillahnya kedengeran atau enggak kedengeran. Nah, itu masuknya di kaifiyat, masuknya di mazhab fikih, bukan mazhab akidah.
sehingga tidak menjadikannya sesat. Nah, gitu ya. Nah, ini titiknya di sana. Tapi itu barangkali sekedar pengantar saja di kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dicerna, bisa kita pahami, karena memang kalau udah bahasanya tentang akidah ini kadang-kadang agak-agak jelimet gitu ya. Makanya memang kaitannya dengan akidah itu biasanya dengan ahlil kalam. Ahlil kalam itu biasanya ya tadi ya perdebatan, itu ya seringnya ya kaitannya berdebat dengan apa namanya mengajukan argumen dan lain sebagainya lah gitu. Baik. Itu barangkali. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.